ketika seorang siswa miskin mencintai gadis paling kaya di sekolah. Awalnya si pria menyamar berpura-pura menjadi siswa paling kaya yang memiliki semuanya demi bisa mendapatkan hati sang pujaan. Namun karena sebuah kejadian membuat kebohongannya harus diketahui. Akankah siswa miskin ini bisa meluluhkan siswi cantik itu? Saksikan keseruannya hanya di drama kali ini. Drama ini akan berlatar di sebuah SMA populer yang syarat akan gengsi dan persaingan. Ketampanan dan kecantikan tak menjamin bisa dipandang sebagai siswa populer. Seorang wanita bernama Kim Ji-eun terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Uang dan harta adalah hal yang biasa untuknya. Namun karena sifatnya yang sangat introvert membuatnya sering menyendiri dan tak diketahui oleh orang lain. Ia satu kelas dengan seorang siswa populer bernama Kang Woo-bin. Kang Woo-bin terkenal berkat ketampanan dan karismatiknya, yang membuatnya tak ayal bisa menjadi terkenal dan populer. Namun semua orang tak mengetahui asal-usul Kang Woo-bin yang seorang anak miskin biasa yang tak memiliki apa-apa. Kang Woo-bin bahkan tidak pernah membawa ponselnya ke sekolah. Ia selalu meminjam ponsel untuk membuka media sosial saat berada di sekolah. Saat itu, Kang Woo-bin meminjam ponsel kepada Ji-eun untuk membuka media sosialnya. Kim Ji-eun yang baru pertama kali bisa bertatapan langsung dengan Kang Woo-bin merasa sangat terpesona akan ketampanan Kang Woo-bin yang sangat cool dan penuh misteri. Berkat pertemuan itu, Kim Ji-eun kini sering melamun dan berhayal bisa menjadi pacar dari Kang Yoo-bin. Di suatu waktu, seusai pelajaran olahraga, seorang siswa menuduh Kim Ji-eun telah mencuri. Ia dituduh karena menjadi orang terakhir yang meninggalkan kelas. Di saat yang sangat menegangkan itu, Kang Woo-bin datang dengan membela Kim Ji-eun dengan mengatakan jika orang terakhir yang keluar dari kelas adalah dirinya. Pembelaan tersebut semakin membuat Kim Ji-eun terpesona akan kedewasaan Kang Woo-bin. Hal itu membuatnya semakin terpesona akan karismatik dan ketampanan Kang Woo-bin. Namun berkat sifatnya yang introvert, Kang Woo-bin salah memanggil namanya yang membuatnya sedikit sangat kesal. 은주. 은주. Diceritakan, tingkat kepopuleran di sekolah itu ditentukan dengan banyaknya pengikut di media sosial. Di sebuah aplikasi, mereka saling berinteraksi, dan orang-orang yang memiliki banyak pengikut sajalah yang bisa dikatakan siswa populer dan idaman. Di sebuah halte bus, Kim Ji-eun tak sengaja menemukan sebuah ponsel yang bisa mengetahui semua rahasia yang tersembunyi di dalam aplikasi yang sering digunakan oleh semua siswa di SMA-nya. Ponsel itu juga bisa mengetahui identitas sebenarnya dari setiap akun yang di-private. Diceritakan, berkat hidupnya yang serba pas-pasan membuat Kang Woo-bin harus bekerja paruh waktu saat pulang sekolah. Ia bekerja sebagai pengantar minuman di kedai milik pamannya. Di suatu waktu, Kang Woo-bin yang mengantarkan minuman malah disebut sebagai seorang anggota member K-pop yang sebentar lagi akan debut. Hal itu tentu saja membuatnya semakin populer dan banyak disukai. Di hari berikutnya, di sekolah kedatangan seorang siswa baru bernama Lee Dong-min, seorang anak introvert dan juga pendiam. Sesaat sebelum jam pelajaran olahraga, Kang Woo-bin terlihat menemui Kim Ji-eun untuk membahas sebuah hal yang cukup penting. Di sana, Ji-eun yang kini memegang ponsel ajaib menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Kang Woo-bin yang tak bisa bernyanyi. Melihat kenyataan itu, Kang Woo-bin pun terkejut karena merasa jika dirinya sudah menghapus postingan itu. Untuk agar Ji-eun mau tutup mulut, Kang Woo-bin bersedia melakukan apa saja yang Ji-eun inginkan. Sebenarnya Kim Ji-eun sangat menyukai Kang Woo-bin. Namun kini setelah fakta tentang Kang Woo-bin terungkap, ia sedikit membencinya.
Akan tetapi, ia yang sangat ingin menjadi siswa populer agar orang-orang mengetahui Kim Ji-eun yang sebenarnya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun meminta agar Kang Woo-bin menyatakan perasaan sukanya kepada Ji-eun di hadapan semua orang. Hal itu sengaja Kim Ji-eun lakukan agar semua orang bisa melihat Ji-eun yang bisa meluluhkan hati Kang Woo-bin, dengan tujuan agar dirinya bisa menjadi siswa populer. Ji-eun juga berjanji akan merahasiakan kebohongan yang dilakukan oleh Kang Woo-bin. Awalnya Kang Woo-bin merasa senang bisa dekat dengan Kim Ji-eun. Namun sekarang ia sangat malu karena Kim Ji-eun telah mengetahui kebohongannya. Namun mau apa lagi, karena kini gosip tentang dirinya yang akan debut menjadi K-pop sudah sangat hangat. Dan jika video itu tersebar, maka semua popularitasnya akan berakhir. Scene lalu berpindah memperlihatkan Lee Dong-min yang sepertinya juga menyukai Kim Ji-eun. Sebelum Kang Woo-bin menyatakan perasaannya, ia terlebih dahulu mewanti-wanti Kim Ji-eun jika menjadi populer sangatlah berat untuk dijalani. Akan tetapi, walaupun seperti itu, ia akan tetap berusaha membantu Ji-eun untuk menjadi siswa populer dengan caranya sendiri, di mana ia menyarankan agar Ji-eun bersikap hangat kepada semua orang. Namun sayang, usahanya sia-sia karena Ji-eun terlalu kaku untuk bisa menjadi orang yang berbeda. Karena caranya gagal total, alhasil Woo-bin pun harus mempersiapkan diri untuk menembak Ji-eun di depan umum. Ia berlatih agar bisa senatural mungkin dengan tujuan Kim Ji-eun bisa terbawa perasaan. Di samping itu, Kim Ji-eun benar-benar sangat bahagia. Bukan bahagia karena akan menjadi pacar Woo-bin. Dirinya sangat bahagia karena besok akan menjadi orang populer dengan menjadi pasangan Kim Woo-bin. Ji-eun memulai paginya penuh akan harapan dan optimis yang sangat besar. Berbeda jauh dengan Kang Woo-bin yang mulai paginya dengan penuh tekanan dan pikiran yang sangat kacau. Ia sebenarnya sangat malu karena rahasianya diketahui oleh Kim Ji-eun. Ji-eun nampaknya tak sabar dan terus memaksa. Namun Woo-bin malah menghindarinya yang membuat Kim Ji-eun sangat sedih dan kecewa. Saat pulang sekolah, nasib malang kembali menimpa Ji-eun, yang mana saat itu ia tersiram air dari anak-anak berandal. Namun untungnya Kang Woo-bin berhasil melindunginya. Di waktu itu pula, Kang Woo-bin pun akhirnya mengutarakan perasaannya dan disaksikan langsung oleh semua teman sekelasnya. Lee Dong-min si anak baru nampaknya kesal dan langsung pergi meninggalkan TKP. Di sisi Kim Ji-eun sendiri, ia nampak sangat terkejut hingga membuatnya tak bisa berkata apapun. Ia hanya bisa pergi begitu saja, meninggalkan banyak pertanyaan untuk semua orang. Apakah Kim Ji-eun akan menerima atau tidak perasaan dari Kang Woo-bin itu? Di tengah kebingungannya itu, Lee Dong-min datang dengan memanggil nama Kim Ji-eun dengan panggilan Kim Dud, sebuah nama yang Ji-eun dapatkan saat kecil. Dan ternyata Lee Dong-min adalah teman dekat semasa kecil Kim Ji-eun dahulu. 불렀던 것 같은데 그때도. 급한 일이 좀 있어서. 고리 그게 뭐냐? 그걸 어떻게... Scene lalu memperlihatkan siapa sosok Lee Dong-min yang sebenarnya. Diceritakan, Lee Dong-min adalah salah satu anggota member K-pop yang saat itu akan segera rilis. Dan ia juga mengetahui kebohongan Kang Woo-bin yang ngaku-ngaku sudah keterima menjadi anggota member. Kembali ke masa sekarang, waktu nostalgia itu terhenti akan kehadiran Kang Woo-bin yang menanyakan langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Walaupun Kang Woo-bin sudah menepati janjinya, Ji-eun tetap enggan menghapus video Kang Woo-bin.
Kesepakatan mereka hanya akan tercapai di saat orang-orang menganggap Kim Ji-eun sudah menjadi siswa populer. Berdasarkan hal itu, Kang Woo-bin langsung memutar otak untuk segera bisa terlepas dari kesepakatan gila ini. Namun sayang, semua usahanya sia-sia karena Kim Ji-eun sangat sulit untuk menghilangkan sifat pendiamnya. 보세요. 저를 아시는지. 김지은이라고 해. 2반. 너네 몇 반이야? Kim Ji-eun sangat sedih karena semuanya nampak mustahil. Merasa capek akan semua hal yang terjadi, Kang Woo-bin pun pasrah dan memilih curhat kepada Ji-eun. Di dalam curhatan hatinya, ia sangatlah menyesal menjadi orang populer. Apalagi saat ini, ia harus berusaha menutupi kebohongannya sebagai anggota member K-pop yang sebentar lagi akan debut. 글쎄, 너도 알다시피 사 수준으로는 안 끝나겠지. Saat pulang sekolah, Kim Ji-eun tak sengaja melihat temannya yang bernama Mo Bunggu yang sedang mendapatkan bulian dari teman sekolahnya. Dan singkat cerita, hari pun kembali berganti. Di sekolah, Lee Dong-min si member K-pop asli nampak menaruh rasa suka kepada Ji-eun. Namun sayang, saat itu seorang wanita populer yang bernama Sol-hee mengajaknya untuk makan bersama dengan siswa-siswa populer lainnya. Hal itu membuat Kim Ji-eun sangat senang karena kini sedikit dunia mulai melihat dirinya. Kesenangan tersebut membuat Kim Ji-eun lupa dan dengan teganya menolak ajakan Lee Dong-min untuk makan bersama. Ia malah memilih makan bersama Sol-hee dan kawan-kawan. Dan di tengah perjalanan, Lee Dong-min ikut bergabung bersama mereka. Kedekatan Lee Dong-min dengan Ji-eun membuat Sol-hee sangat cemburu karena ia merasa iri akan posisi Kim Ji-eun sekarang yang disukai oleh dua siswa populer sekaligus. Kang Woo-bin yang tadinya malu karena kebohongannya sudah terungkap, kini terlihat sepertinya mulai terbawa perasaan. Hal itu terlihat dari tatapannya yang tajam saat melihat Lee Dong-min. Namun sayang, saat itu Kang Woo-bin mendapatkan telepon dari pamannya untuk segera bekerja mengantarkan minuman yang membuatnya gagal makan bersama Ji-eun. Saat malam tiba, sewaktu mengantarkan minuman, ia ditahan oleh Lee Dong-min yang berterus terang sudah mengetahui kebohongan Kang Woo-bin yang mengaku sebagai member K-pop palsu. Mendengar hal itu, seketika Kang Woo-bin pun mengira jika Lee Dong-min mengetahui rahasianya itu dari Kim Ji-eun. Kang Woo-bin sangat marah kepada Kim Ji-eun. 언제까지 숨길 수 있다고 생각했냐? 어떻게 알았어? 그게 다 구라잖아. 연습생이라는 거. 언제까지 할 건데, 그 가짜 연습생. 네가 뭔 대계를 가지고 놀아? 김지은 말하는 거야? Sementara itu, di sebuah kedai, Kim Ji-eun yang sedang makan bersama pergi menyusul Mo Bunggu yang pergi seusai menerima sebuah pesan. Ia menyadari jika saat itu Bonggu akan menemui geng pembuli. Kecurigaannya memanglah benar. Ia melihat seperti apa ketua geng pembuli itu menyakiti Bonggu. 이것밖에 없어? 알겠어. 쟤 뭐니? Bukannya senang karena sudah dibantu, Mo Bunggu malah sangat marah karena rahasianya itu diketahui oleh Kim Ji-eun. Ia sangat malu jika popularitasnya sampai bocor kalau dirinya adalah seorang babu dari geng pembuli. Di hari berikutnya, di sekolah, Kang Woo-bin dan Mo Bunggu menghindarinya. Woo-bin bahkan enggan berbicara dengan Ji-eun sepatah kata pun. Perlakuan yang sama juga ia dapatkan dari Sol-hee yang memang dari dasarnya tidak menyukai Kim Ji-eun. Namun untungnya Lee Dong-min menyadari hal itu dan langsung berusaha menenangkan Kim Ji-eun.
Lee Dong-min menyayangkan sikap Kim Ji-eun yang seolah-olah mengemis ingin dikasihani. Ia juga mewanti-wanti Kim Ji-eun jika Kang Woo-bin adalah seorang penipu. Mendengar hal itu, Kim Ji-eun pun tentu saja terkejut karena bukan dirinya saja yang sudah mengetahui rahasia dan kebohongan Kang Woo-bin. Ia bahkan sampai memohon agar Lee Dong-min tetap menjaga rahasia Kang Woo-bin karena mau bagaimanapun kini Kim Ji-eun mulai mencintai Kang Woo-bin. Dan ternyata pertemuan itu tak sengaja didengar langsung oleh Kang Woo-bin. 너 정말로 조용히 있어야 하거든? 다른 애들한테 말했어? Saat pulang sekolah, Kim Ji-eun kembali melihat Mo Bung-gu yang sedang dibully. Saat itu, ketua geng pembuli itu hendak akan menindas Mo Bung-gu. Namun Ji-eun berhasil menghentikannya. Tak sampai itu saja, Ji-eun juga memperlihatkan rekaman wanita itu yang sedang berselingkuh. Mendapatkan bukti itu, sang pacar pun marah dan hendak melayangkan pukulannya. Namun untungnya Ji-eun berhasil menggagalkan aksinya itu. Hingga di saat pria itu hendak membogem Kim Ji-eun, Kang Woo-bin datang di waktu yang tepat. Berkat kejadian itu, baik Woo-bin maupun Mo Bung-gu bisa melihat ketulusan Kim Ji-eun dalam berkawan. 넌 괜찮아? 우빈아, 미안한데 난 진짜로 괜찮아. Dan di hari berikutnya, semua orang yang terlibat kini benar-benar sudah menganggap kehadiran Kim Ji-eun. Kang Woo-bin bahkan kini sudah menunggu Ji-eun di tempat rahasia mereka. Kedekatan mereka kini sudah bukan sebatas kesepakatan. Kang Woo-bin bahkan kini mulai berani merayu Ji-eun yang membuatnya sampai terbawa perasaan. 내가 찌질했어. 다시 잘 지내볼 수 있는 거야? 이번에 알았어. 망했다. Namun naas, Lee Dong-min yang tak ingin kehilangan Ji-eun berhasil merusak suasana. Kedatangan Lee Dong-min ke sana untuk bergabung bersama mereka. Ia yang sudah mengetahui keinginan Ji-eun untuk menjadi siswa populer juga menawarkan diri untuk dapat membantunya dalam menjadi siswa populer. Akan tetapi bukannya berjalan lancar, di sana malah terjadi ketegangan antara Lee Dong-min dan Kang Woo-bin yang sama-sama tak ingin kehilangan kesempatan. Ji-eun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya senang kalau dirinya kini mulai digemari oleh dua pria tampan sekaligus. Di dalam kelas beredar sebuah perlombaan, yang mana saat itu sekolah tersebut mengadakan sebuah event yang mengharuskan semua muridnya berkreasi dan mengunggahnya di media sosial. Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah like dan komentar di setiap konten mereka. Mereka bebas dalam membuat konten, baik solo maupun duo diperbolehkan. Dan hadiah yang akan dimenangkan berupa uang sejumlah 5 juta dolar. Tahun lalu perlombaan ini dimenangkan oleh Solhee. Dan kali ini nampaknya ia sedikit pesimis karena Kim Ji-eun mulai mendominasi kepopuleran. Semua orang nampak mulai mempersiapkan diri. Ji-eun meminta bantuan kepada Lee Dong-min dan Kang Woo-bin. Namun keduanya tak banyak membantu karena selalu bertengkar. Sebagai alternatif, Ji-eun mengajak Solhee untuk membuat tim dengannya. Namun sayang, jawaban Solhee malah membuatnya sakit hati dengan mengatakan jika Kim Ji-eun terlalu mengemis pertemanan. Pertengkaran antara Kang Woo-bin dan Lee Dong-min berlanjut di sekolah.
Kang Woo-bin mewanti-wanti Lee Dong-min untuk mundur karena saat ini perasaannya benar-benar tulus. Bukan hanya sekedar kesepakatan saja. Kang Woo-bin juga sekarang sudah tak malu lagi kalau latar belakangnya adalah seorang pria miskin. Lee Dong-min yang mendengar hal itu lantas tak mau kalah. Ia bahkan bertekad akan membantu Kim Ji-eun untuk bisa populer dalam seminggu terakhir ini. 또 너냐? 야, 너 근데 너한테 김지은은 뭐야? 난 김지은한테 진심이야. 자격이 되나? Di sisi berbeda, Kim Ji-eun mendapatkan telepon dari Sol-hee yang mengajaknya untuk collab dengannya. Ji-eun yang tak bisa menari lantas meminta bantuan kepada Kang Woo-bin. Namun Kang Woo-bin yang notabene-nya adalah K-pop palsu tak bisa berbuat banyak. Hingga di saat Lee Dong-min mengetahui hal itu, ia pun langsung menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kang Woo-bin yang sempat meremehkannya tak bisa berkutik apapun dan merasa malu karena tak bisa membantu Ji-eun dan kalah saing dari Lee Dong-min. Sementara itu, di sisi Sol-hee, ia nampaknya sangat stres memikirkan nasibnya setelah nanti Kim Ji-eun menjadi siswa populer. Bahkan berkat overthinking yang berlebihan, ia pun meminum obat penenang dengan dosis yang tak teratur. Saat pengambilan video, secara tiba-tiba Kang Woo-bin dan Dong-min bergabung untuk menonton mereka. Di sini Kang Woo-bin berkata ingin menonton Kim Ji-eun. Disebutnya nama Kim Ji-eun membuat Sol-hee semakin panas dan terbakar. Diceritakan sampai saat itu Sol-hee belum mengetahui siapa Kang Woo-bin yang sebenarnya. Video mereka banyak mendapatkan perhatian. Semua orang tertuju kepada Kim Ji-eun hingga tak melihat keberadaan Sol-hee. Hal itu membuatnya semakin stres dan kembali meminum obat terlarang yang membuatnya jatuh pingsan. Saat itu, secara kebetulan Kim Ji-eun mengetahui kejadian itu yang membuatnya langsung membawa Sol-hee ke UKS sekolah. Setelah siuman, Sol-hee yang sangat kesal tak dapat membendungnya lagi. Puncaknya, ia menumpahkan semua kekesalannya kepada Kim Ji-eun. Sol-hee sebenarnya sangat menyukai Kang Woo-bin. Ia bahkan sempat menyiapkan hadiah dan hendak menyatakan perasaannya. Namun Kang Woo-bin malah terlebih dahulu menyatakan perasaannya kepada Kim Ji-eun. Hal itu membuatnya patah hati dan mencurahkannya di media sosial. Kim Ji-eun yang mengetahui postingan curhatan itu setika menyadarinya. Ji-eun yang mempunyai rasa tak enakan kepada orang lain bahkan langsung meminta Kang Woo-bin untuk menjauhinya. Tak hanya itu saja, Ji-eun juga mengancam akan mengunggah aib Kang Woo-bin apabila Kang Woo-bin masih mendekatinya. Kim Ji-eun lebih memilih untuk merelakan perasaannya demi menjaga perasaan orang lain. Sungguh sifat tak enakan yang sangat menyiksa. Di sebuah akhir pekan, Kim Ji-eun nampak murung dan sedih karena harus merelakan perasaannya demi menjaga perasaan orang lain. Saat itu, Lee Dong-min menghampirinya. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menghibur Kim Ji-eun. Namun Kim Ji-eun yang terlanjur patah hati sulit dalam menerimanya. Lee Dong-min yang menyadari penyakit tak enakan yang dimiliki Kim Ji-eun lantas membawanya ke taman, tempat semasa kecil mereka dulu. Di sana, Lee Dong-min menyadarkan Kim Ji-eun untuk bisa mengambil sikapnya, tak hanya memikirkan perasaan orang lain saja. Ia menyarankan agar Ji-eun lebih berani menyingkapi masalah, bukannya terus mengalah terhadap kenyataan. Berkat usahanya itu, Kim Ji-eun akhirnya bisa tersenyum kembali. Dan di sebuah kafe, di saat Lee Dong-min dan Ji-eun sedang makan bersama, mereka tak sengaja mengetahui pekerjaan Kang Woo-bin yang sebenarnya, yang seorang pengantar minuman biasa. Walaupun seperti itu, mereka akhirnya jalan bersama untuk menikmati hari. Namun naas, saat itu Lee Dong-min harus menemui manajernya karena ternyata sebentar lagi ia akan debut sebagai K-pop.
대체 무슨 일인데 그래? 근데 생각해보니까 또 필요가 있어? Di hari berikutnya, di sekolah digemparkan akan sebuah kabar. Saat itu, grup K-pop V-Rock akan segera rilis. Semua orang sangat menantikannya karena menganggap jika Kang Woo-bin akan segera debut. Ditambah kabar menyebutkan jika salah satu membernya bersekolah di SMA itu. Hal itu semakin membuat pandangan tertuju kepada Kang Woo-bin. Di tengah kabar yang gempar itu juga tersebar sebuah berita yang mana salah satu tim V-Rock menyebutkan jika dari kelima membernya tak pernah ada yang bernama Woo-bin. Ji-eun yang mendengar hal itu seketika langsung bergegas menghapus semua postingan yang menyangkut nama Kang Woo-bin. Di waktu itu, Sol-hee menyadari handphone yang digunakan Ji-eun. Ia juga teringat jika di saat ia pingsan kemarin, ia sempat melihat Ji-eun yang mengetahui postingannya. Padahal ia sudah memprivasi akunnya. Hal itu membuatnya yakin jika Ji-eun adalah seorang peretas. Hingga saat malam tiba, Ji-eun masih sibuk menghapus semua postingan yang menyangkut nama Kang Woo-bin. Saat itu, Sol-hee berhasil menggerebeknya dan menyita ponsel yang dimaksud. Ji-eun berusaha keras menghentikan Sol-hee. Ia sangat takut jika Sol-hee mengetahui siapa Kang Woo-bin yang sebenarnya. Ia sangat tak ingin melihat Sol-hee menderita atas fakta itu. Di samping yang berbeda, Lee Dong-min yang akan segera debut sebagai K-pop merasa sangat sedih karena kini ia akan kembali jauh dari Kim Ji-eun. Dan di hari berikutnya, Ji-eun yang mendengar kabar resmi tentang Lee Dong-min sangat terkejut karena tak menyangka jika siswa introvert itu adalah seorang K-pop asli. Di waktu itu, Sol-hee yang sudah mengetahui kebohongan Kang Woo-bin berencana akan menyebarkan rekaman video saat Kang Woo-bin tak bisa bernyanyi. Hal itu akan ia lakukan karena merasa telah dibohongi oleh Kang Woo-bin. Ia juga bahkan sudah menjabarkan jika Kang Woo-bin adalah seorang pria miskin. Mendengar hal itu, Ji-eun yang tak ingin semuanya semakin kacau memberanikan diri untuk merebut ponsel itu kembali. Namun sayang, isu dan gosip keburu beredar tentang seorang K-pop palsu yang miskin yang tak bisa bernyanyi. Di waktu itu, masalah berbeda kembali muncul, yang mana secara tiba-tiba Lee Dong-min menyatakan perasaan sukanya kepada Ji-eun. Namun, Ji-eun yang terlanjur mempedulikan Kang Woo-bin memilih pergi meninggalkan Lee Dong-min yang patah hati. Ia pergi menemui Kang Woo-bin dan yang lainnya yang sudah tak sabar mendengar klarifikasi tentang ponsel yang dipegang oleh Ji-eun yang bisa mengetahui semua rahasia orang lain. Ji-eun mengaku jika dirinya bisa mengatasi masalah dengan ponsel itu. Namun Sol-hee yang terlanjur kecewa melarang Ji-eun melakukan hal itu dan menyuruh Kang Woo-bin untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena Kang Woo-bin sudah menipu semua orang. Akan tetapi, Ji-eun tetap bersikeras melarang hal itu. Ia akan sekuat mungkin berusaha menutupi aib Kang Woo-bin. Akan tetapi saat itu, Kang Woo-bin malah menyebarkan rekaman klarifikasinya yang mengakui semua dosa dan kebohongan yang telah ia lakukan. 나 사실 탈락할 수가 없어. 나 그것도 3분 음치나. 나 사실 탈락할 수가 없어. 미안하다. 너 미쳤어? 진짜 어쩌려고 이래? Semua orang sangat kecewa kepada Kang Woo-bin. Semua teman sekelasnya bahkan melempari Kang Woo-bin sebagai seorang pria miskin dan pecundang. Di tengah kehinaan yang berlebihan itu, Lee Dong-min berhasil memecah keadaan. Ia langsung membawa Kang Woo-bin pergi dari sana.
Diceritakan tentang perlombaan yang kemarin sekolah itu adakan, Kang Woo-bin terpilih sebagai pemenang. Hal itu sudah disetting oleh Lee Dong-min agar Kang Woo-bin bisa membuat klarifikasinya secara langsung. Di dalam klarifikasinya, ia sebenarnya tak bermaksud untuk menipu semua orang. Kesalahpahaman terjadi di saat ia yang sedang mengantarkan minuman difoto oleh media. Dan semua kelasnya terlalu memperbesarkan media itu sehingga percaya jika ia adalah anggota member K-pop. Awalnya, Woo-bin ingin mengakui hal itu dari awal. Namun ia tak ingin mematahkan semangat semua temannya. Dan oleh karena itu, kebohongan ini pun harus terjadi. Ia sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada semua sahabat dekatnya, terlebih lagi kepada Ji-eun yang sudah mati-matian dalam membela dan membantunya. Semua orang sangat tersentuh akan klarifikasi itu. Mereka sangat menyesal karena sudah dibutakan oleh ulah mereka sendiri yang tak bisa membuka mata secara luas. Mereka juga menyesal telah membeda-bedakan orang dilihat dari pandangan kepopulerannya. Puncaknya, Sol-hee mau memaafkan semua kesalahan Kang Woo-bin. Ia bahkan ingin memulai pertemanannya kembali bersama Kang Woo-bin dan yang lainnya. Dan ia menerima fakta Kang Woo-bin yang seorang pria miskin. Setelah semua permasalahan selesai, Kim Ji-eun menyimpan kembali ponsel ajaib itu di tempat awal ia menemukannya. Dan pada malam harinya, ia pergi menemui panggilan Kang Woo-bin. Di waktu itu, akhirnya Kang Woo-bin pun memperjelas perasaannya kepada Ji-eun yang kini sangat tulus dalam mencintai Kim Ji-eun. Kim Ji-eun yang kini tak memandang harta lantas menerima cinta dari Woo-bin itu. Hari-hari mereka lalui penuh kebahagiaan. Di sekolah pun mereka tetap bucin dan memamerkannya kepada semua orang. Semua temannya kini sangat mendukung hubungan mereka. Lee Dong-min yang kini sudah menjadi idol tak luput dalam mendukung hubungan mereka. Dan nampaknya Lee Dong-min menerima kenyataan yang hanya bisa mencintai tanpa bisa dicintai. Dan film pun tamat, ditutup ending bahagia untuk Kang Woo-bin yang berhasil meluluhkan Kim Ji-eun di atas kesedihan Lee Dong-min yang hanya bisa mencintai selama bertahun-tahun dan tak bisa memiliki. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang ingin request, silahkan tulis di kolom komentar untuk drama yang akan kita bawakan. Karena setelah ini kita akan merangkum sebuah alur cerita drama yang sangat lebih seru lagi.